Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, smart student. How are you today? Baiklah, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik dapat mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Let's open the lesson. Pernahkah kamu melihat seseorang mencari pekerjaan? Setelah lulus sekolah, kamu mau apa? Kuliah, bekerja. Kuliah pun tujuannya pasti untuk mendapatkan pekerjaan, kan? Materi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kamu melamar pekerjaan. So, benar-benar dipahami ya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Sistematika unsur surat lamaran pekerjaan. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan ini. Berdasarkan contoh surat tersebut, unsur surat lamaran pekerjaan terdiri dari 9 unsur. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Perihal surat. 3. Lampiran surat. 4. Nama dan alamat tujuan surat. 5. Salam pembuka. 6. Pembuka surat. 7. Isi surat. 8. Penutup surat. 9. Salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Nama kota dan bulan diawali dengan huruf kapital, tidak boleh disingkat. Contoh, 10,20 Juli 2020. Unsur surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu perihal surat. Kata perihal tidak boleh disingkat dan tidak diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Contoh, perihal titik 2 lampiran pekerjaan, atau perihal
lamaran kerja. Unsur surat lamaran pekerjaan yang ketiga, lampiran surat. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Kemudian dilanjutkan dengan angka dalam kolom lampiran dan tidak diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Contoh, lampiran 7 lembar. Unsur surat lamaran pekerjaan yang keempat, nama dan alamat tujuan surat. Yang harus kalian perhatikan di dalam unsur yang keempat ini adalah tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak perlu menggunakan sapaan Bapak Ibu. Contoh, yang terhormat Direktur PT Maju Jaya Sejahtera. Keempat, tidak menggunakan tanda titik. Yang kelima, penulisan kota atau daerah diawali huruf kapital. Dan yang keenam, penulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Contoh, yang terhormat HRD Pertamina Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, unsur surat lamaran pekerjaan yang ketiga, lampiran surat. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Kemudian dilanjutkan dengan angka dalam kolom lampiran dan tidak diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Contoh, lampiran titik 2 7 lembar. Unsur surat lamaran yang keempat, nama dan alamat tujuan surat. Hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak perlu menggunakan sapaan Bapak atau Ibu. Contoh, yang terhormat Direktur PT Maju Jaya Bersama. Yang keempat, tidak menggunakan tanda titik. Yang kelima, penulisan kota atau daerah diawali huruf kapital. Dan yang keenam, penulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Contoh, yang terhormat Direktur PT Maju Jaya Bersama, Jalan Pangeran Antasari 6, Samarinda. Unsur sistematika surat lamaran pekerjaan yang kelima, salam pembukaan. Setelah kata dengan hormat,
diakhiri tanda koma. Contoh, dengan hormat, koma. Kata hormat penulisannya menggunakan huruf kecil. Unsur surat lamaran pekerjaan yang keenam, pembuka surat. Pada bagian pembuka surat, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pada bagian ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Kemudian, terdapat juga sumber pelamar untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Perhatikan kalimat berikut. Berdasarkan iklan yang dimuat di situs jobsurabaya.com tanggal 13 Februari 2016 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan PT Job Surabaya membutuhkan karyawan dalam bidang produksi. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nah itu adalah kalimat pembuka surat. Kemudian, nama Ari Setiawan, tempat tanggal lahir Surabaya 18 Juni 1986, alamat Jalan Melati Merah nomor 20 Surabaya. Pendidikan terakhir SMK Negeri Surabaya jurusan Mesin Industri. Status belum kawin. Nomor HP 086729887679. Bermaksud mengajukan lamaran ke perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, itu adalah contoh dari pernyataan umum. Unsur surat lamaran pekerjaan yang ketujuh, isi surat. Dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan akhir, dan ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Penulis keterangan tersebut diawali dengan huruf kecil. Contoh, nama Nitriana Savitri, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1995, pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris, alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes 52273. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis job atau jabatan apa yang ingin diisi. Isi surat yang ketiga menyatakan lampiran, menyebutkan rincian berkas yang akan dilampirkan sebagai syarat pendukung untuk memenuhi lamaran pekerjaan tersebut. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, Unsur surat lamaran pekerjaan yang ke-8 adalah penutup surat. Isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar dengan bahasa yang santun dan tidak berupa paksaan. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan.
Unsur surat lamaran pekerjaan yang ke-9 adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jika di awal ada salam pembuka, tentunya diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika sapaan santun dan penghormatan. Penulisan salam penutup diakhiri tanda koma, ditempatkan di atas tanda tangan. Contoh, hormat saya, koma. Kata hormat diawali dengan huruf kapital. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan di bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap pelamar pekerjaan. Contoh, hormat saya, koma, tanda tangan Wiwin Windiati. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami pengertian dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan penugasan yang ada kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.